Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya nggak bicara bola dulu pada video ini, saya bicara tentang politik ya teman-teman. Nah, kebetulan saya juga berada di lingkaran politik itu lama, teman-teman, sejak remaja juga saya ada di lingkaran politik, cuma di belakang layar ya. Teman-teman, saya mau bicara tentang generasi Jokowi dan anak Jokowi ya teman-teman. Semenjak Presiden Jokowi naik ya, ini perpolitikan Indonesia memang ada warna tersendiri, teman-teman. Seorang rakyat biasa bisa menjadi wali kota terbaik, gubernur terbaik lah, salah satunya, walaupun sebentar menjadi presiden yang sejauh ini masih approval ratingnya tertinggi sepanjang sejarah ya, teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat diakui dan dicintai oleh masyarakat, walaupun akhir-akhir ini banyak kontroversi ya. Kita mau kembali ke masalah kontinuitas sistem pembangunan Indonesia ya teman-teman. Walaupun banyak juga hal-hal yang dipandang negatif mengenai penegakan hukum dan sebagainya. Dari sisi ekonomi pun akhir-akhir ini banyak pandangan-pandangan negatif juga ya, tentang nilai dolar, suku bunga, ekonomi yang sembako mahal ya, sampai hari ini juga belum turun-turun. Harga beras masih di atas 10.000, tadinya 6.000, 7.000. Nah, ini yang membuat masyarakat itu tertekan. Kalau ada yang bilang masyarakat nggak tertekan, itu bohong teman-teman ya. Saya itu masyarakat yang setiap hari ketemu rakyat kecil ya. Jadi karena saya bagian dari rakyat kecil itu, saya merasakan betul beratnya ekonomi hari ini ya, beratnya ekonomi hari ini teman-teman. Dibanding zaman-zaman dulu jauh teman-teman, jauh kemana-mana ya. Zaman Soeharto saya rasa lebih banyak hal yang lebih enak, walaupun bilang mana ada zaman Soeharto lebih enak, tapi ada sisi lain yang dirasakan rakyat kecil tuh enggak seperti sekarang beratnya teman-teman. Kan sekarang tuh apa-apa mahal, cari uangnya susah, apa-apa mahal hari ini nih teman-teman. Ini yang menurut saya harus diambil alih oleh pemerintah supaya harga-harga nggak terlalu tinggi, karena itu terus terang ya teman-teman memberatkan masyarakat. Masyarakat tuh berat sekali hari ini kan, khususnya kalangan bawah yang lebih dari 25 juta orang ya, lebih dari 25 juta orang. Bahkan golongan menengah pun sekarang sudah mulai turun kualitas hidupnya teman-teman, kemampuan daya belinya juga sudah mulai turun ya. Ini real, ini di lapangan loh, ini bukan teori teman-teman. Orang-orang yang menerima gaji tiap bulan, orang-orang yang mendapatkan fasilitas, ngomong tentang rakyat kecil, jangan terlalu dipercaya. Kalau rakyat kecil yang bicara itu namanya realitas teman-teman ya. Rakyat kecil yang merasakan langsung keadaan hari ini ya. Jadi setelah Jokowi saya bicara tentang Gibran. Jokowi memang ada plusnya juga ada minusnya ya, awal-awal tinggi sekali ya Jokowi itu, memang awal-awal. Setelah akhir-akhir ini dia seperti nggak terlalu peduli dengan keadaan masyarakat yang berat sekali hari ini ya, khususnya mengenai harga pokok ya, beras dan sebagainya, harga pokok beras, minyak yang tidak turun-turun teman-teman. Nah, ini saya rasakan betul karena saya rakyat kecil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak disoroti oleh masyarakat adalah penegakan hukum yang lemah ya, ketidakteraturan di penegakan hukum itu banyak sekali, yang apalagi sekarang banyak kasus-kasus yang disorot oleh masyarakat tidak menunjukkan keadilan. Itu kalau jangka panjangnya ya teman-teman, itu analisa saya ya, karena saya peneliti sosial. Saya meneliti sosial itu belasan tahun lamanya, mungkin berpuluh-puluh tahun teman-teman, memahami karakteristik sosial ya. Dari tahun 90 dulu teman-teman, lama banget kan ya, udah pada ganti generasi, keadaan sosial Indonesia masih grafiknya malah namanya ini kamuflase, keadaan kamuflase banyak sekali di keadaan sosial Indonesia hari ini teman-teman.
kelihatan nggak susah padahal susah. Ya, keadaan sosial itu banyak seperti khususnya masyarakat yang golongan bawah, teman-teman. Untuk bangkit sulit sekali. Ya, karena itu tadi yang kebutuhan pokok sehari-hari itu berat bagi orang bawah. Nah, karena sekarang mau pergantian kepemimpinan, ya, kalau secara teori memang ini akan terjadi keberlanjutan, ya. Ya, karena Pak Wakil presidennya adalah referensi dari kekuasaan hari ini atau Presiden Jokowi, ya. Kita tahu ya semua Presiden Jokowi dukung Prabowo, wakilnya anak Pak Jokowi, ya, itu adalah dalam lingkaran tim, ya. Jadi otomatis arahnya sama dengan Presiden Jokowi. Cuma saya berpikir ya ini akan ada akselerasinya karena wakilnya adalah anak Jokowi. Dia pasti akan turun ke bawah juga nanti. Ini analisa saya, teman-teman. Sekarang pun Gibran sudah mulai mengundurkan diri, ya, hari ini sudah mengundur resmi menjadi wali kota. Sudah mundur dari wali kota Solo, teman-teman. Tujuannya apa? Ya, pertama mempersiapkan nanti pelantikan di 20 Oktober, ya. Yang kedua, saat diwawancara oleh wartawan, Gibran akan belanja masalah. Belanja masalah itu artinya mencari data di lapangan gitu, teman-teman, ya. Nanti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai wakil presiden. Karena memang tenaga Gibran masih muda, dia masih kuat, ya, untuk berusaha sampai ke gang-gang masyarakat, kemana dia pasti akan melakukan hal seperti itu. Itu gennya Presiden Jokowi itu begitu, berusaha kemana gitu, sambil bawa buku, bawa susu, itu pasti akan seperti itu, teman-teman. Itu memang karakternya seperti itu. Nah, terlepas dari itu, ya, saya berpikir untuk masyarakat kecil aja. Itu yang diperhatikan ini menurut saya itu harga pokok, ya. Harga pokok jangan sampai memberatkan masyarakat kecil. Sama sekolah, ya, sekolah untuk masyarakat kecil. Ya, gratiskan aja semuanya, mau swasta mau apa itu. Kalau untuk masyarakat kecil itu, kalau menurut saya itu digratiskan, ya. Karena masyarakat kecil itu kalau kita terjun langsung, ya, teman-teman, untuk makan sehari aja itu susah. Rakyat kecil hari ini makan sehari-hari aja susah, kan dibebani oleh macam-macam beban. Masyarakat kecil itu tempat tinggal, apalagi di perkotaan, tempat tinggal, ya, sewa tempat, ya, sewa tempat itu termasuk listriknya dan sebagainya, itu kan mahal. Belum untuk jajan anak-anak, ya, makan sehari-hari. Boro-boro dia modern mikirin gimana generasi selanjutnya, sulit sekali. Di lapangan itu seperti itu, ya, teman-teman. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah ke depan. Harus dipikirkan secara permanen, bukan insidentil di saat ada pemilu, pilkada, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Program-program ke depan itu harus jelas, program perumahan, ya, program makan, supaya masyarakat nggak lapar itu dulu. Ya, caranya apa? Ya, sembako murah. Sembako jangan sampai mahal. Caranya gimana? Ya, benerin tuh pertanian dan sebagainya. Supply and demand-nya itu seimbang dan bisa ditekan harganya. Kalau supply-nya nggak ada, ya otomatis demand-nya banyak, ya harga naik. Hukum pasar berlaku seperti itu. Ya, tapi analisa saya dengan mundurnya Gibran sebagai wali kota hari ini, ya, sudah mundur, pasti dia akan belusuan nih, teman-teman. Ya, nggak tahu berkepentingan apa, katanya belanja masalah. Ya, belanja masalah seperti apa, ya, nanti kita lihat, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti apa ini nanti wakil presiden kita yang masih muda ini cara kerjanya seperti apa. Tapi analisa saya, Gibran akan sering belusuan, ya, dibanding Presiden Prabowo. Gibran yang akan sering turun ke lapangan nantinya, karena Presiden Prabowo juga secara fisik sudah nggak mungkin selincah waktu dia muda, ya. Dan sekarang ada wakilnya yang muda, itu, teman-teman. Oke, itu aja analisa politik hari ini, teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sampai jumpa.